wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Kartinasari dengan NIM N1D1188082. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sebuah teori psikologi sastra oleh Sigmund Freud. Psikologi sastra, di sini saya mengambil teori Sigmund Freud, di mana Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri bidang ilmu psikologi, dan bahkan menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni tingkat sadar, tingkat prasadar, dan tingkat tak sadar. Selanjutnya, ketiga hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Nah, struktur kepribadian ini oleh Freud dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ada id. Id merupakan energi psikis atau naluri yang menentukan manusia agar memenuhi kebutuhan dasar. Id berada pada alam sadar. Nah, cara kerjanya mengacu pada prinsip kesenangan. Jadi, id ini merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, keinginannya harus terpenuhi. Bahkan dalam kata lain, id juga dikatakan sebagai ratu, di mana segala keinginannya harus terpenuhi, dan cara kerjanya adalah berkaitan dengan prinsip kesenangan, kenikmatan, dan juga kenyamanan. Nah, yang kedua ada ego. Ego yakni menolong manusia untuk mempertimbangkan apakah ia dapat memuaskan diri tanpa mengakibatkan kesulitan atau penderitaan bagi dirinya sendiri. Jadi, ego di sini dia berperan sebagai perdana menteri. Ya, ego juga memiliki 4 fungsi mental, yakni yang pertama sebagai penalaran, yang kedua sebagai penyelesaian masalah, dan yang ketiga sebagai pengambilan keputusan. Nah, ego ini merupakan pimpinan dalam kepribadian. Berikutnya ada yang namanya superego. Superego ini adalah mengacu pada moralitas kepribadian, dalam hal ini mempertimbangkan baik buruk. Jadi ego ini bertugas sebagai penengah antara kebutuhan id dan juga pertimbangan dari ego. Nah, dalam kata lain, superego dikatakan sebagai pendeta. Dia memilih hal-hal yang baik yang membuat manusia itu sendiri sadar akan pilihannya. Berikutnya ada dinamika kepribadian. Nah, oleh Sigmund Freud membagi dinamika kepribadian menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada naluri. Naluri atau insting merupakan representasi psikologi bawaan dari eksitasi akibat munculnya suatu kebutuhan tubuh. Dalam naluri terdapat dorongan-dorongan atau keinginan-keinginan yang harus terpenuhi, akan tetapi dalam keadaan tertentu mendapat tekanan, sehingga dorongan tersebut dapat tersalurkan melalui pemuasan sebuah atau yang biasa kita sebut dengan dunia hayalan. Nah, jadi ketika misalnya kita merasakan ada sesuatu keinginan yang ingin kita capai, akan tetapi keinginan tersebut terhalang oleh sesuatu, maka salah satu jalan dalam pemenuhan keinginan tersebut adalah dengan cara menghayal, atau biasa kita sebut dengan dunia fantasi atau imajinasi. Nah, berikutnya ada naluri kehidupan. Dalam naluri kehidupan terdapat 2 istilah, yakni pulsi seksual dan pulsi non-seksual. Dalam pulsi seksual ini ada yang disebut dengan libido. Selain pulsi seksual, ada pula pulsi non-seksual. Pulsi non-seksual ini adalah berupa keinginan
seperti kebutuhan makan dan minum. Dan berikutnya lagi yang tahapan ketiga ada naluri kematian. Naluri kematian didasari oleh tindakan agresif dan destruktif. Jadi naluri kematian ini adalah keinginan-keinginan seseorang yang sudah sangat putus asa dan ingin sekali bunuh diri, atau dengan kata lain juga bahwa naluri kematian ini dapat ditandai dengan sifat agresif yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain untuk memuaskan kebutuhan dirinya sendiri, seperti misalkan membunuh orang lain sehingga keinginannya tersebut merasa terpuaskan. Dan kemudian ada naluri kecemasan atau ansietas. Nah, naluri kecemasan ditandai dengan munculnya rasa cemas, rasa sedih, depresi, frustasi, dan bahkan ditandai dengan munculnya rasa tidak senang kepada orang lain. Jadi, kecemasan juga merupakan hasil dari konflik bawah sadar yang merupakan akibat dari konflik antara pulsi id atau umumnya seksual dan agresif, dan pertahanan ego dan pertahanan dari ego dan superego. Kebanyakan dari pulsi tersebut mengancam individu yang disebabkan oleh pertentangan nilai personal dan berseberangan dengan nilai dalam suatu masyarakat. Nah, selain itu Sigmund Freud juga mengemukakan bahwa ada tahapan pengembangan kepribadian. Tahapan pengembangan kepribadian ini oleh Sigmund Freud dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama ada fase oral. Nah, fase oral ini yaitu fase pada usia 0 sampai 1 tahun, di mana ada beberapa daerah-daerah yang menghasilkan kenikmatan. Yang pertama, di mana anak-anak akan merasa keinginannya akan merasa terpuaskan apabila misalkan diberi ASI atau diberi makanan. Ya, kemudian fase berikutnya adalah fase anal atau usia 2 sampai 3 tahun. Nah, fokus energi libido dialihkan dari mulut ke dubur, serta kesenangan atau kepuasan diperoleh pada tindakan mempermainkan atau menahan fasesnya. Dan yang ketiga adalah fase falis atau pada usia 3 sampai 6 tahun. Nah, fase ini yaitu fase ketika energi libido dialihkan dari daerah dubur ke daerah alat kelamin. Pada fase ini, anak mulai tertarik dengan alat kelaminnya sendiri dan mempermainkannya dengan maksud memperoleh kepuasan. Dan berikutnya ada fase laten, di mana fase ini berkisar antara 6 sampai 13 tahun. Pada fase ini lebih dipahami sebagai fase biologis. Nah, di mana fase ini mengembangkan kemampuan sublimasi atau mengganti kepuasan libido dengan kepuasan non-seksual. Misalkan pada usia remaja, mereka mulai aktif melakukan kegiatan-kegiatan seperti di bidang intelektual, di bidang atletik, di bidang keterampilan, atau hubungannya dengan teman sebayanya, di mana itu bisa meningkatkan kepribadian dari seorang anak atau seorang remaja. Terakhir yaitu fase genital. Pada fase ini kateksis genital mempunyai sifat narkistik. Individu mempunyai kepuasan dari perangsang dan memanipulasi tubuhnya sendiri. Dalam hal ini, impuls seks sudah disalurkan keluar, seperti misalkan ikut dalam kegiatan kelompok, cinta kepada lawan jenis, perkawinan, dan keluarga. Nah, itulah beberapa poin penting yang
dikemukakan oleh Freud dalam psikoanalisisnya, yakni psikologi sastra. Demikian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.